Yang pertama, kita akan menuju ekosistem darat alami, yaitu lingkungan sekitar. Komponen abiotik beserta kondisinya, yang di sekitar antara lain kondisinya cukup. Suhunya mencapai 32 derajat Celcius, jenis tanahnya gambut dan subur. Anginnya semiwir, serta keadaan airnya yang mencukupi. Kemudian kita mengamati komponen ekosistemnya terdiri dari tanaman dan hewan. Tanaman tebu. Tanaman tebu adalah tanaman perkebunan yang dapat tumbuh di berbagai jenis tanah dan iklim tropis. Berikut beberapa penjelasan mengenai tanaman tebu dan ekosistemnya. Ciri-ciri tanaman tebu. Tanaman tebu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Batang tebu padat, berluas, dan berbuku. Bagian luar batang tebu berkulit keras, sedangkan bagian dalamnya lunak dan mengandung air gula. Dan tanaman tebu berakar serabut. Ekosistem tanaman tebu. Tanaman tebu jarang mengalami serangan hama karena memiliki keseimbangan ekosistem serangga. Hal ini disebabkan karena populasi serangga, parasitoid, dan predator alami pada lahan budidaya tebu lebih tinggi. Syarat tumbuh tanaman tebu. Tanaman tebu tumbuh baik di daerah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Tanaman tebu juga membutuhkan pengairan dan drainase yang baik. Selanjutnya, tanaman cabai. Tanaman cabai merupakan tanaman hortikultura yang dapat tumbuh di dataran rendah maupun tinggi. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui mengenai tanaman cabai. Habitat. Cabai dapat tumbuh di ketinggian 0,5 sampai 1250 meter di atas permukaan laut. Cabai rawit tumbuh optimal pada suhu 26 sampai 28 derajat Celcius dengan curah hujan 1000 sampai 3000 mm per tahun. Cabai termasuk tanaman semusim yang tumbuh sebagai perdu dan atau semak dengan tinggi mencapai 1,5 meter. Batang cabai rawit keras dan berkayu, berwarna hijau gelap, berbentuk bulat, halus, dan bercabang banyak. Tanaman cabai mengalami dua fase pertumbuhan, yaitu fase vegetatif dan fase generatif. Fase vegetatif adalah masa kehidupan tanaman cabai dari umur 0 sampai 40 hari setelah masa tanam. Tanaman jambu. Baik jambu biji maupun jambu air memiliki peran dalam ekosistem, di antaranya menyerap racun dan CO2. Jambu biji dapat menyerap racun dan CO2 di udara, serta menghasilkan oksigen, menyimpan karbon. Jambu biji menyimpan karbon hasil fotosintesis dalam bentuk biomasa tanaman. Berikut adalah beberapa penjelasan lebih lanjut mengenai tanaman jambu. Jambu biji. Jambu biji merupakan tanaman perdu yang dapat tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Tanaman ini dapat tumbuh dengan optimal pada suhu 23 sampai 28 derajat Celcius, curah hujan 1000 sampai 2000 mm per tahun, dan ketinggian tempat kurang dari 1200 meter di atas permukaan laut. Jambu biji dapat tumbuh di berbagai jenis tanah seperti gembur, subur, berpasir, dan liat. Jambu air. Tanaman jambu air dapat ditanam di dataran rendah hingga ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini membutuhkan minimal 6 jam cahaya. Jambu air umumnya berupa perdu dengan tinggi 3 sampai 10 meter. Tanaman-tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, dalam beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang dapat membantu proses penyerbukan. Selanjutnya, kita akan mengamati salah satu hewan. Di sini kita ambil contoh kupu-kupu. Kupu-kupu membantu proses penyerbukan bunga dengan cara mencari nektar. Kupu-kupu tertarik pada bunga yang berwarna cerah seperti merah, kuning, dan orange. Mereka menggunakan indera pengecap di kaki untuk menentukan keberadaan nektar pada bunga tertentu. Berinteraksi dengan bunga. Saat hinggap pada bunga, serbuk sari bunga akan menempel pada tubuh dan sayap kupu-kupu, membawa serbuk sari. Kupu-kupu akan terbang ke bunga lain untuk mendapatkan lebih banyak nektar. Terjadi penyerbukan silang. Saat kupu-kupu menghinggap
pada bunga lain, serbuk sari yang terbawa akan jatuh ke kepala putik atau organ reproduksi betina. Terjadi fertilisasi. Serbuk sari yang berhasil menempel pada putik bunga akan mengalami proses fertilisasi dan kemudian terjadi pembentukan biji.